Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismolana dari Prodi Ilmu Komunikasi, NIM G3112401009. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas matkul agama. Nah, langsung aja masuk ke materinya. Manusia sebagai makhluknya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Nah, manusia tidak hanya butuh hal fisik seperti makan, tidur, tetapi juga hal-hal spiritual seperti kasih sayang dan hubungan dengan Tuhan. Nah, ciri-cirinya yang ke satu adalah kebutuhan dasar. Manusia memiliki kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan beristirahat yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Nah, kita sebagai manusia harus memiliki ketahanan hidup dengan cara kita kehidupan sehari-hari itu melalui makan, minum. Langsung saja ciri-cirinya yang ke satu adalah kebutuhan dasar. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan beristirahat yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, kebutuhan spiritual. Manusia memiliki kebutuhan spiritual yang tidak dapat dipenuhi oleh materi saja, seperti kebutuhan akal, cinta, kasih sayang, dan hubungan dengan Tuhan. Nah, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan gitu. Yang ketiga, kemampuan berpikir. Manusia itu memiliki kemampuan berpikir secara logis yang memungkinkan mereka untuk memahami kita, menganalisis, dan membuat keputusan gitu. Yang keempat, kemampuan berbicara. Manusia juga memiliki kemampuan untuk berbicara yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, keterangan. Manusia memiliki keterangan pada Tuhan dan lingkup sekitarnya. Nah, kita harus bergaul dengan lingkungan sekitar, dan juga kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan juga. Yang ketiga itu aspek-aspek dari jasmani dan rohani. Nah, jasmani yang ke satu adalah jasmani. Nah, manusia memiliki tubuh fisik yang terdiri dari berbagai organi dan sistem yang bekerja sama untuk mempertahankan hidup. Nah, kita harus menjaga jasmani kita biar kita hidup sehat dan juga bisa memberikan kesehatan daya tubuh kita biar kuat dan fresh kayak gitu. Nah, yang kedua itu rohani. Manusia memiliki jiwa atau roh yang merupakan aspek non fisik dari manusia yang memungkinkan mereka untuk berpikir, merasa, dan memiliki kesadaran. Nah, kita harus merasakan kesadaran kita saat kita contohnya saja kecil, kayak kita salah sama orang, kita harus merasakan kesalahan itu. Oh, kita harus sadar diri. Nah, kayak gitu. Dan kita harus sadar dan memiliki perasaan sama orang itu. Lanjut, materi berikutnya adalah manusia sebagai mukallaf. Yang saya tahu dan saya akan menjelaskan singkat. Manusia sebagai mu'alaf itu manusia yang mempunyai sifat bertanggung jawab dan juga menjalankan perintah dan juga menjauhkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukallaf tersebut diwajibkan melakukan amal saleh dan berusaha memperbaiki diri. Dari sekian banyaknya itu, kita harus memiliki dan mengetahui syarat-syarat menjadi mu'alaf, meliputi usia dewasa dan juga akal yang sehat, akal pikiran yang sehat, dan juga kemampuan bertanggung jawabnya harus ada. Nah, dari ciri-ciri mukallaf tersebut antara lain menjalankan perintah Allah seperti sholat, kembali lagi sholat 5 waktu, dan menjalankan perintah-perintahnya, dan juga melakukan amal baik seperti kita menolong orang dan juga membantu orang. Walaupun kita membantu orang yang tidak kenal, kita harus bantu dan saling bantu. Manusia harus saling membantu, tolong menolong kayak gitu. Nah, mengembangkan diri. Apa yang dimaksud mengembangkan diri itu, kita harus mengembangkan diri seperti mengembangkan diri secara positif kayak gitu. Nah, udah gitu aja. Dan juga mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia dan di akhirat. Nah, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia itu seperti apa. Kalau contohnya kita perbuatannya di dunia itu baik sama orang, sering mengasihi, itu di akhirat pun juga harus dipertanggungjawabkan gitu. Manusia sebagai mukarom. Nah, dari pengertian yang aku kutip dari mukarom tersebut, manusia sebagai mukarom berarti bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia terletak pada kemampuan untuk mengenal dan mengabadikan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memiliki potensi untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, pengertian mukarom tersebut itu sebagai
manusia itu sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa ciri-ciri manusia sebagai mukarramnya. Nah, yang ke-1 adalah kemampuan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kemampuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memahami ajarannya. Nah, kita sebagai makhluk Allah itu juga bisa untuk mengenal atau memahami ajarannya, seperti taat-taatnya, kayak peraturannya itu kayak gitu. Nah, yang kedua kemampuan mengabadikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kemampuan untuk mengabadikan mengabdi kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Nah, kita sebagai sebagai makhluk Allah, kita harus mengabdi kepada Allah dan menjalankan perintahnya seperti sholat 5 waktu dan juga puasa kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah potensi untuk menjadi khalifah. Potensi untuk menjadi khalifah. Manusia memiliki potensi untuk menjadi khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola alam semesta. Nah, kita sebagai manusia itu harus memiliki tanggung jawab, rasa tanggung jawab, dan juga memiliki pribadi yang berkepemimpinan dan mengolah alam semesta gitu. Nah, yang keempat, kemuliaan akal. Manusia memiliki akal yang memungkinkan mereka untuk berpikir, menganalisis, dan membuat keputusan. Nah, kemuliaan akal itu kita sebagai manusia harus mempunyai pikiran yang logis dan kritis, dan juga membuat keputusan itu yang sangat dengan bijak. Terus materi selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya adalah manusia sebagai muhayyor. Nah, manusia sebagai muhayyor itu bisa disebut juga manusia yang memiliki pilihan. Nah, berarti manusia itu juga diberi kebebasan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dan membuat keputusan berdasarkan akal dan kehendaknya sendiri, termasuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Dan juga ada ciri-ciri manusia sebagai muhayyor, kebebasan berpikir. Nah, manusia juga bisa mampu berpikir bebas dan menentukan secara pilihannya sendiri. Dan juga ada yang kedua, tanggung jawab. Nah, manusia sosial harus memiliki jiwa bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diputusi dan juga tindakan yang harus diambil. Nah, yang ketiga ada hak asasi manusia. Manusia juga memiliki hak asasi atau hak kepribadian, juga seperti memiliki pilihan dan juga memiliki keadilan bagi manusia sendiri. Materi terakhir adalah manusia sebagai al-mazi. Dari pemikiran saya, al-mazi sangat penting agar umat Islam mengetahui apakah amal ibadah yang mereka lakukan sah diterima menurut hukum Islam atau tidak. Nah, jika suatu ibadah tidak mazi, maka berarti ibadah tersebut tidak mencukupi atau juga tidak bisa menutupi kewajiban atau dinyatakan belum sempurna, sehingga perlu diperbaiki atau diulang dalam konteks teologi Islam. Al-mazi merujuk pada kemampuan Allah untuk memberikan ucapan dan kebutuhan bagi hambanya. Nah, sifat-sifat al-mazi yang ke-1 adalah mencukupi kebutuhan. Dari sifat manusia ini Allah yang mencukupi kebutuhan hambanya, baik dari fisik maupun spiritual. Nah, dari sini Allah juga mengasihi kita seperti kemampuan atau memberikan kebutuhan hambanya, memberi contohnya rezeki dan pekerjaan itu. Yang kedua, melindungi dari kekurangan. Allah melindungi hambanya dari kekurangan dan kesulitan dalam keadaan apapun, dan juga memberikan kemampuan dan kekuatan untuk hambanya. Nah, Allah juga manusia juga memiliki kemampuan dalam menghadapi kesulitan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, memberikan kecukupan. Nah, Allah memberikan kita kecukupan materi dan juga spiritual. Nah, kita harus banyak-banyak bersyukur untuk kita harus saling mengingat Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberi kita kecukupan dan juga memberi materi dan juga spiritual. Nah, lanjut, al-mazi dalam kehidupan. Nah, ini ada beberapa al-mazi dalam kehidupan, yaitu yang ke-1 adalah kepercayaan kepada Allah. Kita harus memiliki sifat percaya kepada Allah dan kesadaran dalam kecukupannya. Nah, yang kedua, ketenangan hati. Kita harus memiliki tenang hati dan juga bahwa yang mencukupi kita adalah Allah dan dapat memberikan ketenangan hati dan mengurangi kecemasan. Ketiga, pengharapan. Nah, al-mazi dapat menjadi sumber pengharapan bagi hamba-hambanya dan juga memberikan keyakinan bahwa Allah mencukupi kebutuhan
kerohan kita. Nah, itu aja sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya manusia biasa, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.